Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi siang hari ini kita sama-sama akan membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes 4 ayat 7. Kita akan baca ayatnya agak panjang Bapak Ibu ya. Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 25. Yohanes 4 ayat 7 sampai 25 tentang percakapan Yeshua dengan seorang wanita Samaria ya. Kita akan baca ayat ke-7 sampai ke-25 seperti yang boleh tertulis di depan. Sama-sama kita mau baca 3, 2, 1. Datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air. Yeshua berkata kepadanya, "Berilah minum kepadaku." Sebab para muridnya telah pergi ke kota agar mereka dapat membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria." Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, "Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah minum kepadaku,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Engkau tidak lebih besar daripada Yakub bapa kami yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan dia telah minum daripadanya juga anak-anaknya dan ternaknya." Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak akan haus, bahkan aku tidak perlu datang ke sini untuk menimba air." Yeshua berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Wanita itu menjawab dan berkata, "Aku tidak mempunyai seorang suami." Yeshua berkata kepadanya, "Engkau berkata benar, aku tidak mempunyai seorang suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang engkau miliki, dia bukanlah suamimu. Engkau telah mengatakan hal ini benar." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana seharusnya menyembah." Yeshua berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnyalah menyembah dalam roh dan kebenaran." Wanita itu berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa HaMashiach akan datang. Pada waktu Dia itu datang, Dia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu." Haleluya, puji Bapa Yahweh. Saya skip tadi ya, ada kata-kata itunya ya. Puji Bapa Yahweh. Kalau dalam ELT sih nggak ada.
Dalam ayat 25, aku tahu bahwa Hamasiah atau yang diurapi akan datang. Pada waktu dia datang, dia akan memberitahukan kepada kami semua hal itu. Yang terakhir, ayat 26, Yeshua berkata kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara denganmu. Puji Bapa Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dalam khotbah saya yang terakhir, saya pernah menyatakan ya, Bapak Ibu coba cari aja ya, di internet, di Google, coba tulis, ketik nama Tuhan orang Israel ya. Udah ini ya, khotbah saya yang terakhir. Udah dicoba Bapak Ibu? Udah dicoba ya. Sekarang kita coba sama-sama di internet ya. Nama nih ditulis ya. Nama Tuhan orang Israel. Mana tadi? Nah, itu yang keluar adalah Yahweh, lalu Adonai sama Elohim. Ya. Kalau kita cari di Google ya, cari di internet, kalau kita ketik aja nama Tuhan orang Israel, yang keluar seperti itu. Ya. Tapi coba ntar Bapak-bapak coba Bapak Ibu coba cari lagi nama Tuhan orang Arab. Ya. Kita coba cari sendiri ya. Biar apa? Biar ada aktivitas ya di rumah. Kita coba cari, coba sama-sama ya. Sama-sama menyelidiki bahwa memang kebenaran, keselamatan itu datangnya dari Bukit Sion, dari bangsa Yahudi ya, melalui bangsa Yahudi, di mana Tuhan Yeshua Masiah lah yang berasal dari suku Yehuda ya. Puji Bapa Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, saya akan coba baca ya, baca ayat ke Yohanes 4, ayatnya yang ke-3. Saya coba baca ya. Ayat 3, kita baca coba. Ayat sebelumnya ya. Dia meninggalkan Yudea dan berangkat lagi ke Galilea. Dan dia harus melintas, Yeshua harus melintas melalui Samaria. Kemudian Yeshua tiba di sebuah kota Samaria yang disebut Sikar, di dekat sebidang tanah yang telah Yakub berikan kepada anaknya Yusuf. Dan di sana ada sumur Yakub. Oleh karena itu Yeshua tatkala merasa letih karena perjalanan itu, dia duduk sedemikian rupa di tepi sumur itu. Waktu itu kira-kira jam ke-6. Kalau di situ jam ke-6, kalau dalam kitab Lukas itu waktu itu kira-kira jam 12 siang. Ya. Kalau kita saya coba cari-cari kan, kalau kita membaca seperti ini kan, misalkan nih kita dalam perjalanan menuju ke Jawa Timur, saya harus melalui kota yang bernama Cikampek. Lalu setelah itu kita akan masuk ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Lalu setelah itu beberapa jam kemudian kita akan memasuki kota atau provinsi Jawa Timur ya. Kira-kira kalau bacaan seperti itu kurang asik Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kan tadi kan Yeshua tadi dalam kitab Yohanes tadi, coba diulang lagi dalam ayat ketiga, tadi di atas. Dia meninggalkan Yudea, lalu berangkat lagi ke Galilea. Ya seperti tadi kan, mau ke Jawa Timur, lewatin kota ini, dan dia harus melintas melalui Samaria. Coba kita lihat gambarnya aja. Gambarnya aja biar gampang. Nah, ini sudah saya kirim di grup Bapak Ibu ya, tapi ini masih karena dari orang seberang, jadi Tuhannya masih yang berbahasa Yunani. Seperti yang kita ketahui bahwa Israel dia terbelah menjadi dua kerajaan, di bawah itu kerajaan Yehuda, di atas kerajaan Israel, ya. Jadi kalau kurang lebih seperti ini, coba dikecilin lagi sedikit. Kecilin, nah tadi kan ya Yudeanya mana? Kecilin. Nah, kalau dari gambar ini baru jelas ya.
Dia meninggalkan Yudea, Yudea di bawah, Yeshua harus menuju ke Galilea. Galilea mana? Atas. Untuk menuju Galilea, dia harus lewatin Samaria. Jelas ya? Jadi Samaria itu ada di tengah-tengah antara Yudea dengan Galilea, ya. Setelah itu Yeshua tiba di sebuah kota di Samaria, di Sikar. Nah, Sikar bisa lihat Bapak Ibu ya, SYCHAR. Nah, itu di daerah, turun sedikit. Nah, itu Sikar di daerah Samaria, ya. Di daerah Samaria, Yeshua berhenti dulu di situ karena dia katanya merasa letih dalam perjalanan, ya. Jadi sampai kalau melalui gambar enak Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi hubungannya nih? Hubungannya antara gambar ini dengan bacaan kita, lalu hubungannya dengan kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda, ya. Jadi tadi kan kita baca Bapak Ibu ya, bahwa pada saat Yeshua sedang mau bercakap-cakap dengan orang Samaria, wanita Samaria, wanita itu menjawab. Coba ayat yang ke-9 dari Yohanes 4 tadi, ayat ke-9 tentang percakapan Yeshua dengan wanita tersebut. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi," ya, Yeshua sebagai orang Yahudi, "meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria." Ya, lihat keeksklusifannya. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, berarti yang tidak bergaul dalam pandangan orang Samaria adalah orang Yahudi, ya. Lalu begini, Lalu apa hubungannya? Kenapa Yeshua mau berkomunikasi dengan wanita Samaria tersebut? Lalu apa hubungannya dengan kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel, ya? Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwa pada saat Asyur masuk menyerang Israel, ya, kerajaan Israel, Asyur masuk. Dan juga orang-orang Israel juga dibuang, ditarik. Masuklah orang Asyur ke daerah Israel, ya. Orang Israelnya keluar, orang Asyurnya masuk. Nah, dari situlah terjadi percampuran antara orang Asyur dan juga dengan orang Israel, ya, kerajaan Israel yang bagian atas. Oleh karena itu, orang Yahudi berpikir bahwa sudah terjadi percampuran. Orang Asyur itu orang mana? Ya, orang-orang daerah timur, orang-orang dari daerah timur, ya tanah-tanah Arab situlah ya, sudah bercampur dengan orang-orang dari luar daripada orang Israel. Oleh karena itu yang tinggal di daerah Samaria pada saat itu bukanlah orang Israel asli, ya. Pertama, bukanlah orang Israel yang asli. Yang kedua, dari sisi kepercayaannya pun berbeda. Ya. Kepercayaannya pun berbeda. Kalau kepercayaan Yehuda, Yahudi pada saat itu, mereka sebagai pusat penyembahan ada di Yerusalem, ya. Oleh karena itu tadi kan kita baca tadi kan nanti ayatnya yang ke-20. Ya, coba kita lihat ayat ke-20. Yohanes 4 ayat 20 tadi. Ini kata si Samaria tadi. "Para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu mengatakan," ya, menurut pemikiran orang Samaria terhadap orang Yahudi, bahwa di Yerusalemlah tempat di mana
seharusnya menyembah, ya. Jadi ada dualisme nih, ada dualisme. Kalau orang Samaria, mereka pusat penyembahannya bukan di Yerusalem, ya. Tetapi yang Yerusalem di Bukit Sion atau di Gunung Sion. Tetapi ada di, coba lihat di gambar yang tadi, daerah Sikar tadi ada namanya gunung apa? Gerizim, ya. Jadi walaupun satu asal usulnya berasal dari Yakub, tetapi penyembahannya berbeda. Oleh karena itu, kalau kita baca tentang orang-orang Samaria di kitab suci ini, Bapak Ibu, itu nggak mau bergaul, ya, nggak mau bergaul antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Jadi kurang lebih sejarahnya begitu, ya, karena sudah terjadi percampuran antara orang Israel asli dengan orang Asyur. Yang kedua, dari sisi penyembahan pun akhirnya tadi kan dari pusat penyembahannya juga berbeda. Yehuda di Yerusalem, di Gunung Sion, kalau orang Samaria di Gunung Gerizim, ya. Satu asal, satu dari keturunan Yakub, tetapi karena apa? Pengaruh dari luar, penyembahannya berbeda. Sama seperti orang Kristen. Katanya satu, tetapi sampai di bawah bercabang. Ada yang menuju ke Yunani, ada yang menuju ke seperti ini, Yahudi, ya, Yehuda, sebab keselamatan berasal dari orang Yahudi, ya. Jadi kurang lebih ceritanya begitu, Bapak Ibu, ya. Jadi kenapa orang Yahudi mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria? Oleh karena itu, kalau coba kita lihat lagi di gambar, Bapak Ibu, ya, dikecilin sedikit coba gambarnya. Nah, di atas itu ada Nazaret, tempat asal, ya, maksudnya asal tempat tinggal, asal tempat tinggal dari orang tua Yesua, ya. Tetapi pada saat lahiran, Yesua ada di Bethlehem. Bethlehem itu ada di mana? Yudea. Tetap di Yudea. Walaupun tempat tinggal orang tuanya berasal dari Nazaret. Nazaret di atas, Bapak Ibu, ya, di daerah Galilea. Ya, oleh karena itu banyak yang orang-orang Farisi, Saduki mempertanyakan kan, bukankah seharusnya Hamasya itu berasal dari dari tanah Daud, bukan berasal dari Nazaret. Nazaret itu jauh. Pikiran mereka, ya, pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Yusuf bapak Yesua berasal dari Yehuda, ya. Yusuf bapak Yesua, bapak secara ini, ya, secara jasmani itu, ya, berasal dari Yehuda, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Matius, ya, coba lihat aja. Matius, memang harus dari Yehuda. Matius 1 ayat ke berapa? Mulai dari ayat 2 dan ayat ke-10. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya. Ini asal usul dari atas. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-10. 16, ayat 16. Ayat 16. Dan Yakub memperanakan Yusuf, ya, Yakub yang di bawah-bawah, Bapak Ibu, ya, bukan Yakub yang berasal dari Ishak. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Dari dialah Yesua yang disebut Hamasya dilahirkan. Jadi Yusuf berasal dari Yehuda. Kalau ibunya Maria
Maria kalau dilihat dia kan masih saudara dengan Yohanes Pembaptis. Ya, kalau Yohanes Pembaptis itu dari kalau lihat dari ininya ya, lihat dari silsilah atasnya, kalau mereka saudaraan antara Maria dengan ibunya Yohanes, Elizabeth ya, itu dia berasal dari Lewi. Ya, berasal dari Lewi. Kenapa dari Lewi? Karena bapaknya si Yohanes, si Zakaria ini dia sedang melayani di bait suci, di bait suci dari keturunan dari kelompok Abia. Oleh karena itu dia berasal dari Lewi, ya. Itu Bapak Ibu ya, kurang lebih. Jadi mengapa pada saat itu orang Yahudi mereka tidak berkomunikasi, tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria? Eksklusif. Ya. Eksklusif, oleh karena itu muncullah ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang-orang yang menganggap ini loh keselamatan berasal dari bangsa saya. Ya, eksklusif ya. Oleh karena itu pada saat itu wanita Samaria ini bingung, kok Yeshua yang adalah seorang Yehuda, seorang Yahudi, kok mau berkomunikasi dengan orang yang berasal dari Samaria. Oleh karena itu inilah, kalau saya bilang ini kan masih tetap Yeshua dalam apa ya, dalam rangkaiannya untuk menjalankan misinya. Misi daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, dia tidak hanya kepada orang Yehuda saja, tidak hanya kepada beberapa suku aja, seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat yang keempat, 24. Coba lihat. Matius 15 ayat ke-24. Dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang. Ya, perhatikan, dari domba-domba yang hilang dari keluarga Israel, ya. Kalau dari ini, kalau ngelihat ini susah ya, aku tidak diutus kecuali ya. Kalau dalam versi Lugas, lalu dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa perjalanan Yeshua dari Yudea, terus mana lagi? Samaria, naik lagi ke Galilea, ya. Jadi kalau kita lihat dari peta tadi, ternyata itu adalah ke-12 suku Yakub yang kemarin kita pelajari harus ditaruh di mana? Di dadanya si imam, lalu ditaruh di mana? Pundaknya si imam, ya. Jadi walaupun pada saat itu, ya, kan kita bisa melihat juga bahwa memang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi Saduki banyak menentang Yeshua. Salah satunya seperti ini, ya. Kok dia mau ngobrol sama orang Samaria? Tapi nanti kita lihat lagi di bawah Bapak Ibu. Para murid pun juga bingung, ya. Para murid juga bingung kenapa Yeshua mau bergaul dengan wanita Samaria tersebut, ya. Oleh karena itu tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa asalnya sama-sama dari keturunan Yakub, tetapi menyembahnya beda. Sama seperti kita, sama-sama namanya Kristen, ya, nama secara ini ya, secara yang diakui sama-sama namanya Kristen, tapi ada yang menyembah Yunani, ada yang menyembah apa? Inggris lah, ya. Kalau Inggris kan Jesus. Ada yang menyembah kepada pakai bahasa seperti kita, Yeshua, ya. Beda-beda, ya. Tetapi di sini Yeshua pengen menunjukkan bahwa kasihnya itu terbuka bagi semua orang.
Ya, Yeshua tidak memandang kepada siapa saja engkau kita berasal. Ya, asal usul kita yang penting tetap diperkenalkan nama Yeshua, Hamasiah, nama Bapa Yahweh. Ya, itu yang harus tetap diperkenalkan walaupun seperti yang sering kita baca dalam ayat yang ke-22 apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, ya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari percakapannya sendiri ya, kalau saya lihat, kalau mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri dengan lebih seksama di rumah, percakapan si wanita Samaria ini kalau bisa dibilang dalam bahasa sekarang itu sombong sekali. Ya. Bagaimana engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang wanita Samaria? Lalu dia berkata lagi, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini pun dalam. Lalu dari mana engkau mendapatkan air yang hidup itu? Ya. Tapi setelah dikasih air, dikasih tahu ada air kehidupan, barulah mulai luruh hatinya. Ya, barulah mulai luruh, Tuhan berilah aku air itu. Sama seperti orang-orang yang mungkin kita boleh memberitakan firman tentang nama Bapa Yahweh, keras, sombong, nggak mungkin. Ya, sama seperti kalau saya mengumpamakan orang Samaria ini ya orang-orang yang menyembah di luar daripada Tuhannya orang Israel. Ya, sombong. Tapi nanti kita lihat dengan pelan-pelan karena Yeshua memiliki satu visi, satu misi untuk menyelamatkan dari satu orang Samaria ini, akhirnya banyak orang Samaria bisa bertobat. Ya, walaupun satu keras, tapi kalau satu sudah masuk, semua hampir banyak daripada orang Samaria akhirnya percaya kepada Yeshua. Kenapa? Karena orang Samaria pun sama-sama menantikan Hamasiah. Ya, walaupun beda-beda, tetapi ujung-ujungnya tetap Israel menantikan Hamasiah, walaupun dia dari Samaria, walaupun dari Yudea, walaupun dari Galilea. Ya, jangan bingung Bapak Ibu ya kalau saya bilang Yudea, Samaria, Galilea, bayangkan tadi gambar tadi. Ya, bayangkan aja Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya, kalau kita lihat petanya. Ya, jadi pada saat itu ketika Yeshua mulai masuk, aku bisa memberikan kamu air yang hidup. Ya. Dari situ aja juga masih mulai sombong. Tuhan berikan aku air tersebut. Ya. Orang kan kalau misalkan hal yang jasmani, oh Tuhan berikan aku deh hal yang jasmani. Kan air ya. Berbicara air, si wanita Samaria ini berpikir itu adalah kebutuhan jasmani. Oleh karena Tuhan berikanlah aku air tersebut. Tapi Yeshua masih tetap mengarahkan bahwa air kehidupan itu adalah Yeshua itu sendiri. Ya. Tetapi pada saat itu, ya itulah, dengan kekerasan manusia yang akhirnya luruh, yang akhirnya hancur, akhirnya Yeshua berkata dalam ayat ke-16. Yohanes 4 ayat ke-16 tadi kita sudah baca. Akhirnya Yeshua tahu ini kamu punya rahasia sesuatu. Yeshua berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ya, ketika ditegur masalah pribadi, baru wanita Samaria ini ketika Yeshua bilang pergi, panggil suamimu. Wanita itu menjawab dan berkata, aku
tidak mempunyai, ya, jawabannya, aku tidak mempunyai seorang suami. Bukan aku tidak mempunyai suami, ya. Aku tidak punya satu suami. Yesua berkata kepadanya, engkau berkata benar, memang bukan satu. Aku tidak mempunyai seorang suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang engkau miliki, dia bukanlah suamimu. Engkau telah mengatakan hal ini benar. Ya, orang biasanya baru sadar kan, baru tahu kalau Tuhan menyatakan kemahatauannya dia. Sama seperti siapa? Zakheus juga, hai Zakheus, turun. Aku harus menginap di rumahmu. Padahal Yeshua dengan Zakheus belum pernah ketemu sebelumnya. Tetapi setelah ditegur masalah pribadinya, ini menjadi jalan masuk bagi Bapa Yahweh, menjadi jalan masuk bagi Yeshua HaMashiach. Ntar kalau kita baca lagi di bawah-bawahnya, akhirnya orang Samaria, wanita Samaria ini menjadi alat bagi orang Samaria untuk mengenalkan nama Sang Juru Selamat kepada orang-orang Samaria yang lain. Ya, coba kita baca ayatnya yang belum kita baca tadi, ayatnya yang ke 39. Dari Yohanes 4 tadi. Dan dari kota itu, banyak orang Samaria telah percaya kepadanya karena perkataan wanita yang bersaksi. Wanita ini bersaksi, ya. Dia telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku perbuat. Yang telah dia perbuat apa? Aku punya 5 orang suami. Ketahuan, terbongkar oleh Yeshua HaMashiach, ya. Orang biasanya kalau misalkan ditegur sedikit tentang pribadinya baru ngaku, oh iya Tuhan, kelemahanku di situ. Oh iya benar Bapak Yahweh, kesalahanku di situ. Ya, baru mulai luruh hatinya. Baru mulai, oh iya, jangan-jangan ini adalah, pertama dia masih mengakui, jangan-jangan engkau seorang nabi. Ya. Jangan-jangan engkau seorang nabi, kan dalam ayat ke-19. Yohanes 4 ayat ke-19 tadi. Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan, aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Masih belum terbuka. Masih belum terbuka. Tetapi setelah itu Yeshua mulai masuk lagi, mulai menjelaskan lagi. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Penyembahan orang-orang Samaria di Gunung Gerizim pada saat itu, kalau saya bilang itu kalau sekarang mungkin Kristen KTP. Ya. KTP. Karena cuman tertulis, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Bisa dibayangkan, kita menyembah, kita memberikan persembahan, kita beribadah, tapi tidak kenal apa yang sedang kita sembah. Tetapi Yeshua mengatakan, kami menyembah, orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Dan puji Bapa Yahweh, dari situ bahwa Yeshua mulai masuk untuk menyelamatkan dari wanita Samaria tersebut. Sama seperti kesaksian tadi Bapak Ibu, kan. Kalau sudah mulai memuji, menyembah kepada Bapa Yahweh, oh rasanya tidak mau berhenti. Rasanya pengen bersuka cita, menari selalu. Namun akan tiba waktunya, ayat ke-23, ya, namun akan tiba
waktunya, dan itu adalah sekarang. Ya. Waktunya adalah sekarang. Mungkin orang-orang di luar sana yang kita tadi umpamakan, orang-orang yang menyembah kepada nama Tuhan orang Yunani, nama Tuhan orang pakai bahasa Inggris, sekaranglah waktunya. Ya, sekarang waktunya, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kuncinya ada dua, dalam roh dan kebenaran, harus komplit dua. Bukan hanya menyembah dalam roh, ya, tetapi berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena roh di muka bumi, di dunia ini ada banyak. Tetapi dalam roh dan kebenaran, Yesua berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, menyembah dalam roh Bapa Yahweh dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Kebenarannya itu adalah Yesua HaMashiach. Ya, kalau kita lihat kan mungkin mungkin dalam ibadah-ibadah yang sekarang ada di luar menyembah, wah berjingkrak-jingkrak, bersuka cita, tapi nama Yahweh tidak ada di situ. Ya, nama Yahweh tidak ada di situ, nama Yesua HaMashiach tidak disebut dalam ibadah tersebut. Ya, tetapi pada siang hari ini, pada hari ini, Bapa Yahweh mengingatkan kita, kalau menyembah, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Ya, ingat, dalam roh dan kebenaran. Jangan lupa kebenarannya itu. Karena orang biasanya kalau sudah ngeroh itu biasanya suka ya lupa diri. Lupa diri akhirnya apa? Tidak dalam kebenaran. Kuncinya itu dalam roh dan kebenaran. Ya, roh di muka bumi ini ada banyak, ya, tetapi hanya Yesua HaMashiach lah kebenaran tersebut. Sebab Bapa sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Dan waktunya itu adalah sekarang. Ya, oleh karena itu kita boleh diajarkan di tempat ini, ya, kalau berdoa gimana, kalau menyembah bagaimana. Saya nggak mau jawab karena banyak yang tidak sujud. Ya, kalau menyembah harus bagaimana? Biar Bapak Ibu sendiri yang ngomong. Ya, karena kalau saya yang jawab, saya mengajari Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu yang menjawab, berarti Bapak Ibu mengajari diri sendiri. Ya, kita harus menyembah, posisinya bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang ngomong, ya. Bukan Bapak Ibu yang ngomong, tetapi dalam firman Tuhan pun juga diajarkan seperti itu. Kan kita sudah melihat kan bedanya antara yang meminta sujud menyembah seperti Maria dengan si Marta yang tidak sujud menyembah kepada Yesua HaMashiach, ya. Bapak Yahweh ajarkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Sebab dalam ayat 23, lanjut. Ayat 24 bawahnya, Elohim itu roh. Ya. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Sebab Elohim itu roh. Dan mereka yang menyembah Dia, menyembah Elohim, Yahweh, seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Wanita itu berkata kepadanya, aku tahu bahwa HaMashiach akan datang pada waktu Dia itu datang. Dia akan memberitakan kepada kami
segala sesuatu. Yeshua berkata kepadanya, akulah dia. Ya. Akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Ya. Ingat, Yeshua hanya menyatakan bahwa dirinya adalah Hamasia, bahwa dia adalah juru selamat hanya kepada orang-orang tertentu yang mau mengakui dia, yang mau menanti-nantikan dia. Ya, tetapi kalau orang yang hanya pengen tahu, seperti orang-orang di luar sekarang banyak kan, buktikan bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Harus ketemu langsung dengan Yeshua. Ya, Yeshua baru mengatakan, akulah dia. Akulah Hamasia yang sedang berbicara dengan kamu. Ya, begitu juga dengan kita sekarang ini. Yeshua mau mengatakan bahwa akulah Hamasia. Akulah yang sedang dinanti-nantikan oleh saya dan juga Bapak Ibu semua. Ya, karena dengan Hamasia di situ ada bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, oleh karena itu ketika pada saat itu wanita Samaria ini baru dikasih tahu sama Yeshua bahwa akulah Hamasia, baru dia tersadar. Dan tapi setelah itu ada jeda iklan sedikit. Ya, ada jeda iklan sedikit ayat yang ke-27. Dan pada saat itu datanglah murid-muridnya. Ya, ada jeda sedikit ya, ada iklan. Dan pada saat itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Ya, masih heran. Dan mereka heran bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita. Meskipun demikian tidak seorang pun berkata, engkau sedang mencari apa atau mengapa engkau bercakap-cakap dengannya. Ya, lihat. Para murid pun masih eksklusif. Ya. Para murid masih eksklusif. Ngapain sih ngomong sama perempuan Samaria tersebut? Ya. Karena ada apa ya? Karena ada perbedaan dari tengah-tengah mereka sendiri, Bapak Ibu ya. Dari mereka sendiri, perbedaannya itu eksklusif nih. Orang Yahudi merasa eksklusif. Gak mau bergaul dengan orang-orang, kalau bisa dibilang, ini kan sudah campuran ya, sudah campuran orang Israel dengan orang luar. Gak mau. Termasuk itu kan katanya para murid ya. Para murid pada saat itu mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Pada saat itu mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita lihat bedanya Bapak Ibu ya. Sebelum dan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-14. Setelah dipenuhi Roh Kudus baru. Dan setelah para rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang Samaria telah menerima firman Elohim, mereka mengutus Petrus dan Yohanes kepada mereka di mana? Di Samaria. Ini murid Yeshua. Ya. Pada saat mereka belum menerima Roh Kudus, ngapain sih Yeshua kok ngomong-ngomong sama orang Samaria? Tetapi setelah menerima Roh Kudus, barulah mereka mau ayo kita dari Yerusalem ke Samaria ya. Ini ya jelas Bapak Ibu yang lihat gambarnya tadi ya. Yerusalem di daerah Yudea, baru mereka naik menuju ke Samaria ke atas. Kenapa? Setelah mendengar bahwa mereka orang-orang di Samaria mau menerima firman Elohim. Baca terus. Ayat ke-15. Turun. Dan yang ketika tiba, keduanya berdoa bagi mereka juga ya. Supaya mereka menerima Roh Kudus.
Sebab dia, Roh Yahweh, belum turun ke atas seorang pun di antara mereka. Tetapi mereka hanya telah dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesua. Ya, mereka hanya baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesua. Tetapi Roh Kudus belum dicurahkan atas mereka. Nah, itu Bapak Ibu. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Setelah ada Roh Kudus, barulah kasih itu bisa berjalan, ya. Kasih kan tidak hanya kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan, tetapi juga juga kepada semua orang, kepada semua manusia. Yang tadinya begitu eksklusif, setelah ada Roh Kudus, oke, kita mau ke Samaria untuk berdoa karena mereka belum menerima Roh Kudus, ya. Tetapi mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesua Mesias, ya. Kita semua di sini Bapak Ibu, ya, berdoalah kepada Bapa Yahweh. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ya, pernah Bapak Ibu berdoa? Ya, supaya apa? Supaya kalau pas penyembahan itu nggak cuma diem aja. Ya, kalau penyembahan hanya diem, ya bingung mau seperti tadi kan pujian penyembahan. Kalau kita memuji, menyembah kok rasanya pengen bersuka cita, pengen menari karena ada apa? Karena ada Roh Kudus. Tetapi kalau nggak ada Roh Kudus ya itu begitu penyembahan tek duduk buka HP. Ya, ini tidak terkecuali kepada mereka yang mungkin menamakan diri orang-orang penyembah Bapa Yahweh, ya. Penyembah Bapa Yahweh juga mungkin banyak yang seperti ini. Yang seperti itu ya, seperti apa namanya? Yang seperti tadi saya bilang, merasa eksklusif. Merasa sudah cukup. Merasa paling Yahudi di antara orang Yahudi Indonesia. Ya, merasa sudah paling benar, apalagi kalau kalau sudah seperti yang tadi saya bilang ya, fungsi daripada Roh Kudus salah satunya adalah mengubahkan hati para murid yang tadinya mereka mungkin merasa eksklusif, tetapi setelah menerima Roh Kudus baru ada kasih bisa berjalan. Ya, oleh karena itu saya bingung kalau para penyembah Bapa Yahweh tapi kok gayanya katanya setelah menggunakan peralatan ibadah orang Yahudi merasa auranya keluar, tapi yang saya bingung auranya keluar kok malah jadi sombong. Aku paling benar. Yang lain kalau nggak pakai tutup kepala salah. Ya, coba lihat dalam Matius 23 ayat ke-5, ayat ke-4 dulu deh. Matius 23 ayat 4 dan 5. Ini para pemuka agama Yahudi ya. Sebab mereka mengingatkan beban-beban berat dan sulit dipikul serta meletakkannya di atas bahu orang-orang. Tetapi dengan satu jari mereka nggak mau gerakin. Dan mereka melakukan semua perbuatan mereka untuk dilihat orang-orang. Perhatikan, mereka memperlebar tali-tali doa mereka serta memperbesar jumbai-jumbai jubahnya dibesarin. Aku pakai jumbai-jumbai yang besar. Aku pakai peralatan yang wah. Ya, eksklusif. Merasa paling benar. Ya. Oleh karena itu cobalah bertanya sama diri sendiri nih. Ya, coba bertanya sama diri sendiri. Kira-kira aku ini eksklusif apa enggak?
Maksudnya eksklusif ini ya, menganggap diri paling benar, menganggap diri yang pokoknya yang inilah gak usah bergaul dengan orang-orang lain. Tetapi kalau kita lihat dari yang seperti kita baca tadi, bahwa memang dengan adanya Roh Kudus, akhirnya para murid pun yang tadinya mereka eksklusif seperti yang mereka tadi perkatakan kepada Yesua, "Guru, ngapain engkau berkata-kata, ngobrol, berbincang-bincang dengan perempuan wanita Samaria tersebut?" Ya. Tetapi ternyata setelah Yesua naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya juga kepada para murid. Akhirnya para murid pun juga semangat untuk melayani orang-orang Samaria. Mereka juga semangat untuk melayani orang-orang di luar Yahudi, di luar keeksklusifan mereka. Ya. Akhirnya apa? Berita tentang firman ini tersiarlah sampai hampir seluruh dunia ya. Hampir balik lagi ke Yerusalem. Ya, baliknya ke Yerusalem Bapak Ibu ya, bukan ke Gunung Gerizim ya, seperti seperti orang-orang Samaria tadi ya. Perlu diperjelas, pusat penyembahan kita, pusat doa kita ini kemana nih? Ya, orang Yahudi pusatnya di Yerusalem, di Gunung Sion, di Bukit Sion. Orang Samaria pusat penyembahannya di Gerizim, walaupun posisinya, coba lihat lagi gambar tadi Bapak Ibu ya. Ya, nah ini, coba naik dikit. Kalau si ini di mana? Turun. Kalau si Yerusalem di mana? Turun di bawah. Bawah, turun. Nah, naik lagi dikit. Kita bandingin antara Yerusalem dengan Gerizim. Sama-sama di Israel. Ya. Sama di Israel. Cuman yang satu pusatnya ke Yerusalem, yang satu pusatnya ke atas tuh, ke Gunung Gerizim. Ya. Sama-sama menamakan diri sebagai orang Kristen, tapi nyeleweng sedikit pusat penyembahannya. Ya. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Yahweh mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, firman yang sudah boleh kita terima ini jangan eksklusif buat diri kita sendiri. Ya. Ya minimal buat keluarga besar kita. Ya, yang ada mungkin dalam dunia pekerjaan, bekerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan ya. Karena melalui kita bekerja, juga nama Yahweh juga boleh diperkenalkan juga kepada mereka Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak tahu kalau Bapak Ibu ada apa enggak, cuman mungkin yang anak muda punya apa namanya, ya minimal Instagram atau Facebook lah ya. Kalau teman-teman saya di laut suka apa namanya, suka ngomong, "Nil, kok ini lo apa Instagram lo isinya tentang apa Yahudi." Nah, itu akhirnya masuklah kita di situ. Emang lo Kristennya beda nih sama yang ini. Nah, itu kita kenalin. Pusat penyembahan saya ke Gunung Sion, ke Bukit Sion, ke Yerusalem. Bukan menyeleweng dikit ke Gerizim. Ya. Itulah fungsi yang kita boleh jalani saat ini ya. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol ya di bawah ya. Kurang lebih ya mungkin 50% ya. 50% jemaat ada ini adalah bukan mau menyombongkan diri, tapi kalau di ini ya, di rata-rata lah ya. Mungkin 50% dari jemaat kita ini adalah jemaat yang dalam tanda kutip terjaring dari online. Ya. Yang asli dari jemaat ada mungkin cuma saya, keluarga, Pak Jimmy, Ibu keluarga dari Bang Rimon, Sianturi, Makarina, sama Ibu Ijo.
selanjutnya dalam tanda kutip terjaring dari online ya. Oleh karena itu kita yang mungkin tadinya ya hanya di tempat ini aja, tapi puji Bapa Yahweh, oleh karena mungkin orang nggak suka, tapi saya bilang oleh karena ada suatu penyakit yang bernama COVID, akhirnya kita bisa keluar melakukan siaran langsung. Di segala sesuatu pasti ada positifnya. Ya, ada positifnya akhirnya apa? Banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar akan nama Tuhan Yesus HaMasiah. Akhirnya mereka juga boleh mendengar air hidup yang ditawarkan oleh Yeshua HaMasiah. Walaupun sama seperti wanita Samaria itu, awal-awalnya sombong. Ya, awal-awalnya apa itu? Pengajaran Yahweh, pengajaran Yeshua HaMasiah. Apa itu? Jemaat ada. Apa itu Pak Leo? Lulusan mana sekolahnya? Ya, mungkin ada orang-orang yang berkata di luar itu. Ya, apa namanya istilahnya? Teologi dari lulusan mana? Apa jurusannya? S1, S2, S3. Tapi kalau kita mau lihat ya, justru nah ini Bapak Ibu ya. Saya banyak menerima banyak menerima masukan ini ya. YouTube ada yang memperkenalkan suka kirim-kirim tentang pengajaran ya, pengajaran tentang Israel. Nah, Bapak Ibu juga kalau ada sesuatu tentang Israel, sekarang kita boleh melihat Israelnya sendiri ada yang berpusat ke Yerusalem, ada yang berpusat ke Gerizim. Nah, sekarang kita lihat nih, orang yang katanya mengajarkan dari Israel, itu yang katanya para rabi, mereka sudah percaya Yeshua apa enggak? Ya, kuncinya di situ dulu. Kalau mereka belum percaya sama Yeshua HaMasiah, jangan harap saya mau dengar YouTube-nya. Ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri tadi sudah mengajarkan, akulah air hidup, akulah HaMasiah tersebut. Ya. Walaupun sama-sama Israel, walaupun sama-sama dari daerah yang anak-anak dari Yakub, tapi ternyata pusat penyembahannya pun berbeda. Ya, oleh karena itu ya mungkin ya orang-orang Indonesia kan khususnya senang kan, bangga. Oh, ini dari Israel. Oh, ini tradisi Yahudi. Oh, ini tradisi Israel, senang. Tapi ternyata ya Israelnya yang mana dulu? Ya, jangan seperti yang cerita yang boleh kita bacakan tadi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu disaring lah. Ya, disaring ini benar apa enggak. Yang pertama jangan eksklusif. Yang kedua, ketika kita boleh mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah, tuntutannya apa? Tuntutan dari Yeshua HaMasiah adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyembah dalam roh saja, tetapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu harus dilatih Bapak Ibu ya. Harus dilatih. Kenapa? Karena menyembah, memuji seperti yang sering dikatakan di tempat ini bahwa ibadah itu adalah bukan kewajiban, tetapi itu adalah kehidupan. Ya. Pujian penyembahan itu adalah kehidupan kita, bagian daripada kehidupan kita. Selain kehidupan jasmani, ada juga kehidupan rohani. Itu yang harus kita penuhi. Ya, harus kita penuhi dengan kebutuhan rohani, yaitu menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Ya, oleh karena itu seperti wanita tadi, saking bersukacita, seperti tadi kesaksian, saking bersukacita ada roh dan kebenaran, akhirnya dia pergi
memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di luar Samaria juga. Akhirnya dengan apa? Dengan satu kata. Apa yang membuat dia menjadi bertobat? Karena Yeshua tahu, kalau saya mungkin dalam bahasa kasarnya, Yeshua tahu aib wanita tersebut. Ya, dalam bahasa kasar ya. Yeshua tahu aib dari wanita tersebut, yaitu apa? Tidak mempunyai seorang suami, ya, tetapi memiliki 5 orang suami, dan yang sekarang pun juga bukan suaminya. Akhirnya apa? Dia sadar, oh ini benar nih, Hamasyah adalah Elohim yang maha tahu. Akhirnya apa? Mulai dari situ dia mulai memperkenalkan, di sini ada Hamasyah Yeshua. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang percaya menjadi pengikut Yeshua juga ya. Kenapa? Karena segala sesuatu di hadapan Yeshua HaMasiah itu adalah telanjang. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada makhluk ya, bukan hanya manusia. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Ya, segala sesuatu telanjang, segala sesuatu terbuka di mata Bapa Yahweh. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, Bapak Ibu ya. Kalau dalam ini manusia sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, akhirnya bau juga, tercium juga ya. Tapi kalau Yeshua nggak harus sampai bangkai, masih daging aja udah ketahuan. Kamu ada salah di sini, kamu ada salah di sini ya. Segala sesuatu terbuka di hadapan Bapak Yahweh ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini menjadi menjadi pilihan bagi kita. Menjadi pilihan bagi kita apakah kita mau ditegur oleh Yeshua HaMasiah secara langsung seperti wanita Samaria tersebut baru tersadar, oh iya, di sini ada HaMasiah. Oh iya, aku harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pilihannya ada 2. Mau ditegur langsung atau yang kedua, ayat terakhir, Mazmur 139 ayat 23. 139 ayat 23, selidikilah aku, ya Elohim, kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Ya, beda ya. Kalau ini permohonan kepada Elohim Yahweh. Kalau tadi wanita Samaria, Yeshua langsung ngetok ini. Nah, pilihan ada 2 bagi kita semua. Kita mau ditegur langsung oleh Bapa Yahweh, baru kita mau menyembah Bapa Yahweh dalam roh dan kebenaran, atau saat ini kita mau berdoa, Tuhan, selidikilah aku. Ya, selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku ya. Diuji Ya pokoknya diuji. Kalau diuji jangan mundur ya. Kalau diuji jangan mundur, tetap maju ya. Oleh karena itu di pagi siang yang berbahagia ini, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita semua ya. Walaupun sama-sama dari Israel, pusat penyembahan ada 2. Ada yang dari Yerusalem, ada yang ke Gunung Gerizim yang dilakukan oleh orang Samaria. Yang kedua jangan eksklusif ya. Menganggap bahwa kita seperti orang Yahudi, aku paling benar. Tadi memperpanjang jubahnya ya. Tetapi apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka keeksklusifan itu boleh dihajar habis oleh Bapa Yahweh,
Tapi kita mau melangkah keluar seperti siapa tadi? Petrus dan Yohanes. Yang akhirnya mereka mau pergi ke Samaria. Yang ketiga adalah tetap lakukan berdoa, menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati kita semua.